Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-adib. Ada perenungan yang panjang sebenarnya tentang asal-usul diri kita ini, yang mana ilmunya telah kita ketahui bahwa martabat kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 7 martabat itu yang perlu kita terjemahkan dan perlu mendapatkan proses tajalli Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mengikuti paparan tausiah ini bahwa Allah dalam martabat ahadnya, martabat yang pertama sekali, yang belum ada apa-apanya, hanya keberadaan Allah sendiri yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran ini. Kemudian Allah menzahirkan, mengadakan martabatnya yang kedua bernama martabat wahdah. Itulah sifatnya, itulah Nur Muhammad. Mulai ada kenyataan, mulai ada hal kasar, mulai ada hal yang nampak, mulai dinampakkan. Lalu martabat yang ketiga asmanya, wahdiyah, ilmu. Martabat yang ketiga ini lebih nampak lagi. Ketiga martabat inilah juga biasa disebut dengan martabat kun fayakun. Martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahdiyah adalah martabat kun fayakun. Tiga martabat ini adalah martabat batin, martabat asal muasal, diri yang harus kita renungkan dalam level dan tataran zat yang maha agung, pencipta alam semesta raya maya pada. Martabat yang pertama memiliki satu kandungan nur berwarna hitam, nuriyal habbah, cahaya habbah. Martabat yang kedua berwarna putih, terang benderang, Nur Muhammad, martabat wahdah. Dan martabat wahdiyah, cahaya yang berwarna kuning, Nurul kun fayakun. Di dalam cahaya berwarna kuning ini ada nur yang terkandung berdampingan berwarna merah dan berwarna hijau. Maka cahaya Allah yang berwarna merah, hijau, dan kuning ada 3 cahaya kun, ada 3 cahaya martabat yang ketiga, yaitu martabat wahdiyah. Cahaya hitam, cahaya putih, cahaya merah, kuning, dan hijau. Itulah cahaya-cahaya di alamul hakikat, 3 martabat batin yang teramat sangat tinggi. Kemudian ada 4 martabat lahir yang diawali dengan martabat alam arwah. Martabat yang kedua martabat alam misal. Martabat yang ketiga lagi alam jisim, ajsam. Dan martabat lahir yang keempat itulah martabat insan kamil. Di martabat lahir yang pertama alam arwah pun masih kosong. Kemudian martabat yang lebih nampak daripada kekosongan di alam arwah itu martabat jisim, martabat nisa. Setelah alam arwah, martabat lahir ini ada martabat misal namanya,
lebih nampak lagi. Sudah mulai nampak, sudah mulai tersusun rapi, tetapi belum nampak. Sudah mulai tersusun rapi bentuknya, tetapi belum nampak. Tetapi dia lebih nampak daripada martabat alam arwah. Kemudian martabat jisim, dia telah terukir utuh, namun dia belum begitu sempurna karena belum terkandung di dalamnya dalam keutuhan yang paripurna bersama 3 martabat lahir. Kemudian lebih nyata dari segalanya, batang tubuh yang terlukis alif lam lam ha Allah. Alif zat Allah, lam awal sifat Allah, lam akhir asma Allah, ha af'al Allah, perbuatan Allah. Ha perbuatan zahir ciptaan Allah. Insan kamil martabat yang terakhir ini namanya adalah merupakan kesatuan utuh batang tubuh manusia yang di dalamnya terkandung martabat zahir dan batin, terkandung 3 martabat lahir, ahadiyah, wahdah, wahdiyah, dan 4 martabat lahir, arwah, misal, ajsam atau jisim, dan insan kamil. Martabat ini yang paling sempurna karena di dalam martabat yang terakhir ini terkandung 7 unsur martabat yang mulia zat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita kenal baik tentang perjalanan asal muasal ini, maka kita telah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan setelah kita mengenal diri kita sebenarnya, maka kita mengkomplain bahwa benar kita ada di dalam ini, diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin Allah. Maka Allah mengatakan dirinya meliputi segala ciptaannya. Allah maha meliputi segala ciptaannya. Benar sekali. Melalui kakek nenek kita Adam alaihissalam, kita ditiupkan dengan sifatnya. Maka hanya ada 3 yang kita amalkan dalam doa kita. Kedudukan zat yang tiada terjangkau, yang maha segalanya, yang pantas kita sembah dan kita sujudi. Lalu kedudukan yang kedua adalah Hu. Hu itu adalah Nur Muhammad, Ruh Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh Adam. Dan yang ketiga adalah tulisan huruf alif lam lam ha, yang merupakan perwujudan daripada insan kamil, alif lam lam ha. Maka wajarlah kita berzikir nafi isbat, Hu ke dalam, Allah di luar. Hu ke dalam, Allah di luar. Allah dalam keberadaan dirinya sebagai insan kamil berada pada tempat di luar karena batang tubuh berada pada tempat zahir. Sementara Hu adalah wakil, simbol, nama daripada Nur Muhammad yang harus menuju ke alam hampa zatullah yang sesungguhnya kita sujudi dan kita sembah. Maka pantaslah jangan sampai kita mengkaji lalu kita menyembah Hu-nya. Jangan sampai kita mengkaji lalu kita menyembah Nur Muhammad. Jangan sampai kita mengkaji lalu kita menyembah sifat zat Allah. Jangan sampai kita mengkaji lalu kita berhenti pada tataran dan titik sifatnya saja. Wahai ayahanda, bunda dan anandaku, terus maju. Sebagai salih harus tenggelam sampai di dalam zat Allah. Yang kita sembah adalah zat Allah. Kita tiada, Allah yang ada. Kita sebagai batang tubuh kamil mukamil ini pun akan fana dan lebur di dalam Hu. Lalu Hu ini pun fana dan lebur, hilang tiada, lenyap di dalam zat yang agung, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mulia. Hanya itu saja yang kita berjalan, hanya itu saja yang kita bermi'raj. Maka batang tubuh yang paling kamil mukamil adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bermi'raj ke Sidratil Muntaha alal Mustafa, maka dia adalah Hu yang bermi'raj menuju kehadirat zat yang agung. Jibril pun tidak pantas bersamanya, karena Jibril
diizinkan Allah untuk berada di luar mustawa. Hanya Allah yang kenal dengan Allah, hanya sifatnya yang kenal dengan zatnya, hanya zatnya yang meliputi sifatnya. Sifatnya menjadi tiada, yang ada hanyalah zatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur, adalah cahaya, adalah utusan, adalah pesuruh, adalah sifat daripada zat Allah. Zahirnya Allah pada sifatnya, itulah nyawa, itulah nafas, itulah ruh. Dan sesungguhnya kita jangan berhenti sampai hanya pada nyawa, hanya pada sifat. Barang siapa hidup bergantung, nyawa akan mati. Tetapi kalau hidup bergantung Allah, zat yang menciptakan nyawa, maka dia tidak pernah akan mati. Surat Toha ayat 14. Innani ana Allah, la ilaha illallah, ana fa'budu. La ilaha illa ana fa'budu. Insya Allah. Dengan perjalanan ibadah, baik syariat, tarekat, hakikat maupun ma'rifat, seluruh makhluk di atas muka bumi ini terlampau banyak memahami dan menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah yang hina dina, yang diutus oleh Allah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya pantasnya dia harus menyadari asal usul dirinya dan menyadari siapa pencipta dirinya. Untuk apa dia di atas muka bumi ciptaan Allah yang fana ini? Oleh karena itu maka syiar perjalanan belajar mengenal diri, hakikat diri ini teramat sangat penting untuk ditausiahkan, disebarkan, dipublikasikan sebagaimana perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah walaupun satu ayat, baligh anni walau ayah. Dengan tuntutan syiar, tuntutan saling menasihati dan menjaga kesabaran di antara kita dalam rangka mengevaluasi diri sebagai manusia yang hina dina. Oleh karena itu maka sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabligh, fatona, amanah, ilmu, dakwah ilallah, semua sifat-sifat hasanah yang baik ini mutlak tidak boleh tidak harus diamalkan oleh umatnya. Insya Allah maka kita semua wajib menjalankan apa yang menjadi amanah Allah terhadap baginda Nabi dan apa yang menjadi amanah baginda Nabi terhadap kita. Insya Allah mudah-mudahan tujuan maksud daripada pembangunan pondok ini adalah agar manusia insan kamil yang belajar proses untuk menuju kamil mukamil dapat menjalankan suluk, zuhud, menyendiri, berfikir, bertafakur menuju kehadirat Allah, mengklaim dirinya sebagai seorang salik agar tahu tentang pencipta salik, maka membutuhkan wadah yang baik di muka bumi ini menjadi sumber potensi batin agar khusyuk dan tawadu di dalam menjalankan aktivitas salik, agar manusia di muka bumi tahu jalan datangnya, tahu pula jalan pulangnya, yang akhir itu harus lebih mulia di hadapan Allah, yaitu sakratul maut, husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi